pagi Bapak Ibu dan para warga sekalian. Pada pagi hari ini kami dari mahasiswi STK Singkarolus akan melakukan penyuluhan tentang promosi kesehatan kebakaran hutan. Tujuan dari promosi kesehatan kebakaran hutan ini agar masyarakat dapat memahami dampak kesehatan dari kebakaran hutan. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ria Agustina sebagai ketua penyuluh dan kedua teman saya Jerika Olga dan Mega Krismonika sebagai yang memaparkan materi. Acara akan berlangsung selama 30 menit dan materi yang akan diberikan yaitu pengertian bencana kebakaran hutan, dampak dari bencana kebakaran hutan, lalu tahap pencemaran udara dan cara evakuasi. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan pada teman saya yang akan memaparkan materi tersebut. Baik Neng, silakan. Ya monggo silakan Neng. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan materi mengenai kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah api yang tidak terkendali pada daerah yang memiliki vegetasi yang mudah terbakar. Kebakaran hutan memiliki dua faktor, yaitu faktor alam. Yang pertama adalah efek cuaca dan hutan yang kering. Lalu yang kedua adalah faktor manusia, seperti membuang puntung rokok sembarangan dan membakar sampah. Ibu-ibu di sini apakah ada yang tahu dampak dari kebakaran hutan? Sesak nafas aja yang saya tahu, paling sama matanya perih ya? Iya Ibu, itu merupakan dampak dari kebakaran hutan. Dampak lainnya dari kebakaran hutan seperti kabut dan asap yang tebal sehingga menutupi jarak pandang dan debu dengan ukuran partikel kecil dan gas. Lalu dampak pada kesehatannya seperti ispa, pneumonia, asma, dan iritasi mata dan iritasi kulit. Baik Bu, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap pencemaran udara akibat kebakaran hutan. Yang pertama adalah kategori baik, yaitu asap hanya berjarak 0-50 meter ditandai dengan warna hijau. Lalu kategori sedang ditandai dengan warna biru, yaitu asap hanya berjarak 51-100 meter. Selanjutnya kategori tidak sehat ditandai dengan warna kuning, yaitu asap sudah berada di jarak 101-199 meter. Lalu ada kategori sangat tidak sehat yang ditandai dengan warna merah, yaitu dengan jarak 200-299 meter. Selanjutnya kategori berbahaya, yaitu asap sudah mencapai jarak 300-500 meter yang ditandai dengan warna hitam. Apakah sampai di sini ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Neng, saya mau nanya, kalau misalnya nih terjadi kebakaran hutan, saya masih boleh nggak sih beraktivitas ke kota? Nah, tuh gimana tuh Neng? Iya. Boleh Ibu, bila Ibu ingin keluar rumah jangan lupa menggunakan masker ya. Bila ada kacamata boleh digunakan agar mata terhindar dari asap. Oh, begitu ya. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara memakai masker yang baik dan benar. Pertama-tama Bapak Ibu bisa menggunakan masker medis atau masker kain ya Ibu. Di sini saya akan memaparkan menggunakan masker medis. Nah, di masker medis ini terdapat dua warna yang berbeda. Yang pertama ini warna yang lebih terang untuk di depan dan warna yang putih ini untuk menutupi area wajah yang akan digunakan saat menggunakan masker. Pertama-tama Bapak Ibu bisa menaruhkan di antara hidung sampai mulut, lalu ini kaitnya ini dikaitkan kepada kuping kanan dan kuping kiri. Ya Bapak Ibu, lalu yang ini ditahan dan ditarik ke arah dagu. Nah, fungsi di sini ada kawat. Kawat ini berfungsi untuk merekatkan supaya tidak terpapar debu yang ada di luar masuk ke dalam area dalam masker ini ya Bu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara melepaskan masker yang baik dan benar juga. Pertama-tama Bapak Ibu dapat melepaskan masker tersebut, lalu menutup bagian dalam dan melepaskannya kemudian. Pada masker medis ini hanya digunakan untuk sekali pakai ya Bapak Ibu. Jadi sekali pakai Bapak Ibu bisa dapat membuang atau merobek supaya tidak terpakai lagi. Nah, kalau pada masker kain pemakaiannya pun sama. Namun untuk cara pelepasannya juga sama, tapi beda ya Bapak Ibu, dia tidak seperti masker medis ini. Kalau masker medis ini dia tuh hanya untuk sekali pakai, tapi kalau pada masker kain dia hanya bertahan selama 4 jam.
Kira-kira dari pemaparan yang saya berikan ini, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Belum, Neng. Neng. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai evakuasi yang dapat ibu-ibu lakukan saat terjadi kebakaran hutan. Yang pertama, melarikan diri dengan melawan arah angin. Yang kedua, cari area penghalang api seperti area bebatuan, sungai, danau, dan area dengan tingkat kebasahan yang tinggi. Yang ketiga, hindari area terbuka dengan rerumputan dan semak-semak yang kering. Yang terakhir, basahi kain dengan air untuk menutup hidung dan mulut supaya terhindar dari gas panas. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang kode-kode menggunakan kentongan untuk menandai adanya bahaya. Ya, kalau misalnya kentongan untuk kebakaran dibunyikan sebanyak 3 kali berturut-turut. Selanjutnya, jika kentongan dipukul sebanyak 6 kali berulang-ulang, berarti situasi sudah aman terkendali. Setelah dilakukan pemaparan materi mengenai kebakaran hutan, apakah ada yang dapat menyebutkan kembali tentang dampak dari kebakaran hutan? Saya Neng, menutupi jarak pandang, sesak napas, debu. Nah terus kalau untuk kesehatannya itu bisa menimbulkan iritasi mata sama ispa Neng. Benar nggak Neng? Pinter. Mantap. Iya, benar Ibu. Apakah ada dapat mempraktikkan cara menggunakan masker yang benar? Saya tahu nih. Nah, jadi kalau misalnya pakai masker itu yang di luarnya itu warna biru kan Neng ya, agak terang dia. Nah, dalamnya itu yang agak gelap ya kan Neng. Nanti dipegang sisinya, baru dipakai seperti ini kan Neng. Kayak gini nih ya. Betul sekali Ibu. Nah, di sini saya akan bagikan leaflet berisi materi yang sudah saya sampaikan tadi. Ibu bisa menyimpannya dan mempelajarinya lagi jika Ibu lupa. Terima kasih. Oh iya, ini leafletnya ya. Terima kasih Bapak Ibu dan para warga sekalian yang telah menyimak dari awal hingga akhir dan mau meluangkan waktu untuk mengikuti penyuluhan promosi kesehatan pada kebakaran hutan. Semoga apa yang kami paparkan dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan ke depan Bapak Ibu sekalian. Bila ada salah-salah kata dari kami yang kurang berkenan terhadap Bapak Ibu sekalian, kami dari kelompok mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian penyuluhan promosi kesehatan dari kebakaran hutan telah selesai. Terima kasih. Makasih Ya, ya makasih ya Neng. Neng. Jadi saya lebih paham nih tentang menghadapi kebakaran. Nah mantap.